Juicy Kosei, OnlyFans versi Jepang yang mayoritasnya cewek-cewek SMA yang masih muda banget. Guys, tiap negara itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, kali ini aku mau bahas sisi gelap negara Jepang dari threadnya Kak Asep JDR di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas apa saja sisi gelap dari negara Jepang. Pendapatan negara dari industri film porno. Industri film porno di Jepang sudah layaknya pedagang kaki lima di Indonesia yang menjamur di mana-mana. Siapa yang tidak kenal dengan yang namanya EVI? Kamu mungkin belum tahu jika film EVI adalah penyumbang pendapatan negara terbesar setelah industri otomotif. Bahkan industri film menjadi ladang para mafia kelas kakap seperti Yakuza. Industri EVI ini ternyata cukup diminati gadis-gadis Jepang sebagai pilihan karir atau pekerjaan tambahan, termasuk para pelajar yang terjerumus dan tidak bisa keluar dari dunia gelap itu. Ditambah lagi suatu praktik prostitusi remaja dan pelajar di sana yang bisa dibilang cukup marak. Bisnis gelap yang biasa disebut Juicy Kosei. Juicy Kosei merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh gadis-gadis remaja SMA di Jepang yang bekerja sebagai penjualan promosi gadis. Gadis-gadis ini membagikan selebaran di pinggir jalan kepada calon pelanggannya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup para anak remaja ini. Seperti yang telah dijelaskan, anak-anak SMA yang mencari uang dengan mempertontonkan seluruh tubuhnya. Wow, sangat populer di Jepang karena citranya anak gadis yang masih perawan, masih segar, belum dewasa, ya sekitar umur 20 tahun. Jika dibandingkan dengan prostitusi di Indonesia, maka Juicy Kosei di Jepang sedikit berbeda. Di masyarakat Indonesia sangat sensitif terhadap isu prostitusi yang ada di lingkungan. Masyarakat di Indonesia bisa saja menggerebek tempat-tempat yang dinilai tidak sesuai dengan biasa. Namun berbeda dengan masyarakat di Jepang, mereka cenderung membiarkan hal-hal tersebut walaupun mereka sendiri memahami jika praktek tersebut dinilai negatif. Ini juga disebabkan karena orang Jepang tidak akan merepotkan atau mengganggu orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka lebih memilih untuk mengurusi urusan diri sendiri dibandingkan mencampuri orang lain. Next, setelah sedikit berbincang tentang maraknya prostitusi porno di Jepang, kita lanjut ke sisi gelap dari dunia idol di Jepang. Menjadi idol di Jepang adalah sebuah pekerjaan yang membuat stres. Terlebih di negara di mana tekanan sosial bisa menjadi sangat besar. Ketenaran dan kekayaan, mereka bisa memiliki karir yang menjanjikan dan menggiurkan. Namun di balik itu tersimpan sisi kelam dari para idol. Salah satu cerita yang dialami Ishizuka Akari, seorang member AKB48 yang membeberkan rahasia kelam idol grup di Jepang yang ternyata tidak boleh melakukan apapun selain perintah atasan mereka, yang dilecehkan secara seksual oleh atasan dan manajer industri mereka yang sebagian besar adalah idol wanita. Kebanyakan para idol-idol di Jepang memang tidak bisa bebas. Mereka merasa sulit merasakan hidup normal seperti kebanyakan orang pada umumnya, yang bisa makan apa aja atau pergi jalan-jalan sebebasnya. Selain itu, persaingan grup idol di Jepang yang bisa dibilang sangat sengit. Ditambah lagi mereka punya fans fanatik yang mengerikan. Next! Sisi gelap kerja tinggi orang Jepang. Setiap tahun terdapat jutaan mahasiswa yang bersorak gembira ketika mereka dinyatakan lulus dari universitas. Mereka senang karena jeripayah orang tua tidak sia-sia setelah mereka diwisuda mengenakan toga. Sayang sekali, mereka tidak sadar kalau mereka baru saja keluar dari kandang anak kucing dan masuk ke hutan belantara yang dipenuhi oleh singa, ular berbisa, mawar beracun, dan banyak lagi yang aneh-aneh. Menurut survei di Tokyo, orang-orang yang baru lulus kuliah cenderung mengalami tingkat stres yang lebih tinggi jika dibandingkan ketika mereka sedang menghadapi ujian terakhir di kampus. Kita sering mendengar tentang bahwa orang Jepang adalah orang paling rajin bekerja seharian penuh. Yang mereka lakukan adalah sibuk dengan kerjaannya. Tidak sedikit pekerja yang mati karena terlalu lelah banyak bekerja, ditambah lagi dengan budaya lembur di Jepang yang cukup ekstrim, berpengaruh pada tingkat bunuh diri di sana karena beban pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Cuti dipandang merepotkan karena mereka harus melimpahkan pekerjaan kepada orang lain selama cuti. Merepotkan orang lain adalah hal yang memalukan di Jepang. Akibatnya, mereka memaksakan diri bekerja hingga tenaga benar-benar terkuras habis. Sekian, terima kasih. Oke, ini menarik ya guys. Dari threadnya Kak Asep yang aku highlight kata-kata ini. Ini juga disebabkan karena orang Jepang tidak akan merepotkan atau mengganggu orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka lebih memilih untuk mengurusi urusan diri sendiri dibandingkan mencampuri orang lain. Beda sama di Indo ya, suka ngurusin urusan orang lain,
Bahkan orang nggak kenal sekalipun suka nyinyir tuh. Kayak suka banget tuh ngomongin orang, apalagi kalau udah ngumpul-ngumpul gibah gitu. Ya nggak, ayo. Jadi menurutku ini lebih ke budaya sih ya. Mereka meyakini kalau budaya mereka adalah benar, dan selama tidak mencampuri atau mengganggu orang lain, ya mereka akan tetap lakukan, termasuk industri film dewasa porno atau bahkan Joshi Kosei. Ya kita nggak bisa menyalahkan atau membenarkan. Gimana guys menurut kalian tentang sisi-sisi gelap negara Jepang ini? Yuk tulis di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.